Satu lilin dinyalakan, pertanda
Natal semakin dekat. Janji Tuhan sudah digenapi ribuan tahun yang lalu melalui kelahiran Yesus Kristus. Hari ini kita menanti-nantikan janji Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kali. Mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Seluruh jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Seluruh jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan melalui lagu dari penyanyian rohani nomor 232 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kau yang lama dinantikan. Marilah kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama doa pengakuan dosa. Dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu,
Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah ayat penyegar iman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Amin. Kami mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Hai Dunia Gembiralah. Kita akan masuk dalam responsoria kita yang terangkat dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Tuhan membaca di ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Yang semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan.
Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bersama-sama, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Gloria Patri. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad. Dengan sungguh-sungguh kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kita turun daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang bersaudara kembali. Saya membacakan warta jemaat bagi kita. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Pimpinan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila saat ini ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di tempat ini, dengan sukacita dan ucapan syukur kami menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari beribadah di tempat ini. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang menetap, dengan senang hati kami menyambut untuk bergabung di GMI Pos Pelayanan Philadelphia Tanjung Pinang. Mungkin ada yang baru hari ini bergabung? Tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent sesudah Pentakosta. Adapun warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari panitia kebaktian. Ibadah FPD dilaksanakan pada hari Selasa 30 November pukul 19 dengan liturgis Ibu Senti Samosir. Kami mengajak Bapak Ibu untuk hadir dan berdoa bersama-sama di gereja. Perjamuan Kudus minggu depan 5 Desember 2021 kita akan menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Septian Sembiring dan dibantu Ibu Pendeta Eritaria Tumangger dan Ibu Erlina Hasugia. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, dari bendahara, persepuluhan. Minggu depan adalah minggu pertama bulan Desember. Mari kita membawa persepuluhan ke rumah Tuhan dengan sukacita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Yang ketiga, dari panitia Natal. Panitia Natal mengingatkan kepada kita semua jemaat untuk dapat mendukung perayaan Natal dengan turut mendoakan dan memberikan janji iman kepada Ibu Bendahara, yaitu Ibu Erlita. Terima kasih. Minggu ini kita akan memberikan persembahan ketiga, persembahan ke depan untuk dana Natal kita. Yang keempat, dari keanggotaan. Baptisan anak.
Baptisan anak akan dilaksanakan bulan Desember. Jika ada anak jemaat yang akan dibaptis dan belum mendaftarkan, dapat mengambil formulir baptisan ke komisi keanggotaan. Yang kedua, peneguhan sidi. Minggu depan, anak katekisasi sidi akan menerima peneguhan sidi. Diharapkan anak katekisasi bisa mempersiapkan diri. Jemaat yang berulang tahun, tanggal 1 Desember Tristan Exceldeo, tanggal 2 Desember Darwinson Sinaga. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun. Apabila ada nama Bapak Ibu yang tidak tercantum, dapat menghubungi seksi keanggotaan untuk dapat diperbaiki. Selanjutnya pelayan ibadah umum minggu depan 5 Desember 2021. Firman Tuhan disampaikan Ibu Pendeta Evitaria Tumangger, liturgis Ibu Ira Pandaitan, singer Bapak C. Siagian dan Ibu Herita, doa syafaat Bapak R. Utahayan, pemusik Saudara Ferry Mahorbo, kolektan Ibu Helena Tambah, proyektor Bapak R. Pandaitan dan tim 5, penyambut jemaat keluarga Bapak Amanal. Diharapkan petugas dapat terlihat pada hari Jumat pukul 19 WIB dan setiap minggunya hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai dengan berpakaian yang rapi. Untuk ibadah PRMI dan P2MI dapat kita lihat di dalam warta kita. Berita persembahan dan kehadiran dapat kita lihat di dalam warta kita. Juga jadwal Natal supaya kita perhatikan agar kita tidak melewatkan satu pun jadwal Natal kita, beserta dengan dana Natal yang dibutuhkan oleh setiap perayaan Natal. Dan di bagian belakang warta kita ada pembacaan Alkitab seminggu. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahannya. Kiranya apa yang kita berikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita. Jika ada kesalahan dalam penulisan nama atau jumlah, dapat menghubungi bendahara atau panitia kebaktian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Lilian Panjaitan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian Kaulah Harapan. Dalam kehidupan kita ada banyak persoalan dan permasalahan, kemelut hidup yang setiap hari kita jalani. Namun satu harapan kita, yaitu Yesus, penolong kita yang setia. Mari kita bawa setiap beban dan pergumulan kita kepadanya. Kita serahkan kepadanya agar beban kita menjadi lebih ringan dan kita dapat berkekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Ku
Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini. Boleh kami ada di tempat ini ya Tuhan, bersatu hati, bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam segala kehidupan kami jemaat di tempat ini. Hingga pada saat ini Tuhan, boleh kami ada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan, hanyalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan, luruskan kami terlebih dahulu, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Layak kami Tuhan untuk menaikkan setiap syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan untuk pengurusan IMB gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami terus berserah kepada Tuhan dan kami tak henti-hentinya berseru memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Karena sumber pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini, untuk Opung Dolo BH Sibarani dan Bang Melani yang ada di Jawa, Bapak Amanalu, dan orang tua dari Bapak Damani yang sedang dirawat di rumah sakit pada saat ini. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menolong, memberikan kekuatan damai sejahtera bagi mereka ya Tuhan. Terkhusus kami mau berdoa ya Tuhan buat saudara kami, untuk Bapak JM Nabi Tuhan yang sedang terbaring saat ini di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau memberkati Bapak ini, yang menolong, yang memberikan kekuatan, yang menolong para medis yang merawatnya, yang menanganinya ya Tuhan. Biarlah kiranya hikmat-Mu turun kepada setiap atas medis yang menangani, sehingga penanganan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik untuk kesembuhan Bapak JM Nabi Tupulu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Tuhanlah kiranya yang mencukupkan, bahkan adik-adik kami ya Tuhan yang menjaga dan yang merawat Bapak JM Nabi Tupulu ya Tuhan Yesus. Adik-adik kami yang masih kecil, Tuhanlah terus kiranya menolong mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka Tuhan kesehatan. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan melimpah atas anak-anak adik-adik kami yang merawat Bapak JM Nabi Tupulu. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah kiranya memberkati dan menolong mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, pekerjaan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan yang kami lakukan jemaat di tempat ini Bapak, biarlah kiranya Tuhan yang terus bekerja untuk memberkati, untuk mengurapi setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat usaha pekerjaan yang kami lakukan, setiap kebutuhan kami Tuhan boleh terpenuhi dan boleh menjadi berkat bagi orang lain juga ya Tuhan Yesus yang baik. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat tumbuh kembang anak-anak kami ya Tuhan, untuk kesehatan mereka juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati, bahkan anak-anak kami juga Tuhan akan menghadapi ujian semester ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak kami yang akan mengikuti ujian semester ya Tuhan. Memberikan kepada mereka hati yang mau belajar, sehingga di dalam menghadapi ujian mereka boleh menjawab baik ya Tuhan Yesus. Kami tambahkan mereka hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan Natal kami nanti ya Tuhan, untuk Natal sekolah minggu, untuk Natal Jumat ceria, untuk Natal umum ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap persiapan yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan di hari-hari nanti boleh kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap cuaca nanti ya Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap jemaat-Mu nanti Tuhan boleh bersuka cita hadir bersama-sama di dalam perayaan Natal kami nanti ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang menantikan jawaban Tuhan untuk keturunan ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat keluarga Bapak M. Damani, buat keluarga Bapak Amanalu, buat keluarga Bapak Erwin Cahaya. Kiranya biarlah mereka Tuhan
dalam masa penantian dan pengharapan mereka ya Tuhan tetap bersuka cita. Biarlah pengharapan mereka hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Di dalam masa penantian mereka dan pengharapan mereka kepada Tuhan, biar Tuhan senantiasa yang bersama mereka, sehingga mereka juga Tuhan tetap bersuka cita. Iman mereka tidak lemah, tidak menjauh daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban dari setiap kerinduan-kerinduan mereka ya Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Romansi Papahan yang sedang mengandung. Tuhan kiranya terus memberkati ibu ini serta janin yang ada di kandungannya, sehingga saat nanti melahirkan boleh melahirkan tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Boleh keluarga tak bersuka cita dalam menantikan kelahiran anak mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhanlah kiranya yang mencukupkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang di Kalimantan yang mengalami banjir ya Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah Tuhan menolong bahkan mencukupkan setiap kebutuhan mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Tanjung Pinang. Kiranya Tuhan terus memberikan damai sejahtera Tuhan terus atas kota kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perekonomian, setiap kerukunan boleh terjadi di kota kami ini. Biarlah Tuhan setiap pemerintah ya Tuhan, pemerintahan kota Tanjung Pinang boleh bekerja dengan baik dan taat akan Tuhan. Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati lewat pemimpin-pemimpin Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan boleh bekerja dengan takut akan Tuhan dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan Yesus saja. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kembali sepanjang minggu ini dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mau kami dalam setiap aktivitas dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan seluruh doa kami yang kami naikkan melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayat 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Amin. Kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Septian sendiri. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian jejak Tuhan.
percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus hidup kami selagi kami masih ada, kami menghamba kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui liturgi Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Kebaikan Tuhan begitu amat luar biasa yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di APN yang pertama, biarlah kiranya Tuhan kami bisa mendengarkan renungan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah kiranya firman Tuhan ini Bapa benar-benar berasal daripada Tuhan, dan kami bisa merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan hati hamba dan juga telinga seorang murid yang mendengarkan bahkan melakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Jika sudah dapat katakan amin, mari kita membaca secara bertanggapan. Saya ayat ke-25, Bapak Ibu ayat ke-26, nanti ayat ke-36 kita baca bersama-sama. Judul perikop, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Demikianlah juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini bersama. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Menjawab firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk dalam Advent yang pertama. Kita bersuka cita, Advent di tahun ini jatuh masih di bulan November, ya. Tema kita hari ini adalah berharap pada yang pasti. Ya, berharap pada yang pasti. Pernah dengar istilah PHP? Apa itu PHP? Pemberi apa? Biasanya itu siapa yang mengungkapkan kepada siapa diungkapkan. Biasanya kata-kata PHP itu kepada siapa? Anak-anak pemuda atau remaja yang lagi kasmaran, ya kan? Lagi kasmaran, yang akan nanti janji deh, ya. Nanti kalau ulang tahun aku
kasih pun hadiah sama, ya kan? Biasanya kan perempuan kan seperti itu, kalau sudah dijanjikan harus ditepati, kalau tidak menjadi dia. Jadi jangan sering berjanji kepada istri kita kalau kita belum bisa menepati, nanti ditagihnya terus, ya. Makanya saya tidak mau berjanji, nanti ditagih terus. PHP, ya, pemberi harapan palsu. Biasanya ini disampaikan untuk apa? Untuk mengambil hati, ya, supaya apa? Supaya pasangannya itu senang terhadap dia. Supaya apa? Supaya orang yang dia incar itu, orang yang dia suka itu tertarik kepadanya, berharap. Sehingga dia apa? Sehingga dia memberikan apa? Harapan palsu. Biasanya harapan palsu terjadi atau tidak? Tidak. Ya. Kalau harapan palsu, biasanya harapan itu tidak pernah terjadi. Itu hanya sebagai apa? Sebagai apa? Janji saja. Ya. Hari ini temanya adalah berharap pada yang pasti. Minggu Advent yang pertama kita nyalakan satu lilin. Ini berbicara tentang hope atau harapan. Berbicara tentang harapan. Berbicara tentang satu pengharapan yang akan terjadi, yang akan diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini dalam Lukas pasal 21, ini seolah-olah tidak nyambung. Ini seolah-olah bertolak belakang. Ini berbicara, ya, tentang apa? Kedatangan Yesus ya kedua kali. Lukas 21 25 sampai 36 ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Bahkan dikatakan kalau kita baca dari ayat ke ayat, ini perkataannya sangat menakutkan. Ya, kalau kita baca ini perkataannya sangat menakutkan. Ini bukan berita gembira dan sukacita. Ya, ini bukan berita tentang apa? Satu hal yang membuat orang itu senang. Karena dikatakan di sini ada ketakutan, ada kecemasan, ada kematian. Padahal kita menginginkan kedatangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Itu keinginan setiap manusia. Itu juga yang diinginkan oleh bangsa Israel kala itu. Mereka menginginkan satu juru selamat yang membawa kebebasan bagi mereka. Tetapi mereka tidak melihat itu di dalam diri Yesus, karena mereka memandangnya secara manusia. Sehingga mereka sendiri yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kedatangan Tuhan, ya, kedatangan anak manusia itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Tanda-tanda. Ada tanda. Ada satu hal yang akan dinyatakan. Ada tanda-tanda alam semesta yang akan mendahului kedatangan Yesus. Dikatakan di sini apa? Dunia akan mengalami kesukaran yang paling hebat. Jika saya bertanya kepada kita, apakah pandemi adalah salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Apakah pandemi adalah salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Iya atau tidak? Iya? Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana kita tahu itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Gimana? Apakah karena pandemi orang susah? Apakah kehidupan orang di tengah situasi pandemi susah? Ada yang bilang susah, ada yang bilang tidak. Gimana itu? Susah atau senang?
susah. Dunia mengalami kesukaran. Apakah hanya Indonesia? Kami nonton berita bahwasanya adalah ditemukan varian baru dari Afrika Selatan, namanya Omicron, ya, Omicron. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi ini diprediksi akan menyebar luas. Jadi kita harus lebih hati-hati. Makanya pemerintah buat Desember ini PPKM level 3, ya kan? Kita berdoalah supaya Natal kita bisa berjalan baik. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dunia akan mengalami kesukaran yang paling hebat oleh kesengsaraan besar. Mengalami kesukaran besar. Orang yang tidak mau bertobat akan sangat ketakutan dan kehilangan harapan. Orang yang tak mau bertobat, orang yang menolak Yesus Kristus, hari kedatangan Yesus, dia akan anggap ini sebuah hal yang paling mengerikan. Orang yang tidak bertobat, orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, orang yang tidak mau menyerahkan dirinya secara pribadi dengan Yesus, menganggap sebuah kedatangan Yesus, bahkan menganggap kematian itu adalah sebuah hal yang paling mengerikan. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang mau meninggal itu susah? Pernah? Pernah nggak? Saya pernah. Ya. Saya pernah lihat orang itu sangat susah meninggalnya. Dia seperti dicekik, ya. Dia seperti gelisah. Bahkan Bahkan dia tidak tenang. Sampai keluarganya panggil semuanya. Ya. Ini bapak ini jarang ibadah, ya, jarang ke gereja. Dia tidak mau bertobat. Pas matinya susah. Ya, wah, akhirnya apa? Wah, ini dipanggil dukun. Wah, ini ada pegangan ini. Buat apa namanya? Atap. Kau tahu itu kursi. Apa pelakunya? Buka atap. Ya, supaya apa? Supaya nabrak matahari. Wah, dilakukan juga. Mati-mati juga. Ya, tak mati-mati juga. Nah, ini kenapa ini? Ya, kenapa? Rupanya si yang mau mati ini bilang, panggil hamba Tuhan. Aku mau didoakan. Aku mau bertobat sebelum aku mati. Ini ngerinya, ya kan? Aku mau menerima perjamuan kudus. Sudah mau mati baru dia ingat perjamuan kudus. Padahal di awal bulan tak pernah datang perjamuan kudus, ya kan? Akhirnya datang. Saya mengalami itu. Saya masih guru Injil, tapi saya sudah memberikan sakramen perjamuan kudus, tapi atas delegasi daripada pendeta. Pendeta telepon DS telepon saya, boleh lakukan. Wah, saya guru Injil merasa apa ya? Bangga saya. Saya kasih perjamuan kudus, mati ini. Iya benar serius. Enggak lama saya kasih perjamuan kudus. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Walaupun saya masih guru Injil, tapi saya sudah dibilang pendeta. Oke, saya pulang dulu Pak ya. Pulang. Belum sampai di rumah, belum sampai di pastori. Bapak Pendeta datang sini kenapa? Udah meninggal mama. Puji Tuhan. Karena memang itu yang diinginkan. Mamanya sakit keras tidak mati-mati, diobati tidak dapat penyakit, dibawa ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Bingung mereka. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, saya pernah kita lihat apa perbedaan orang yang mati dalam Tuhan dengan orang yang mati dalam Tuhan. Pernah nggak kita lihat? Saya pernah perhatikan orang yang mati tidak dalam Tuhan, mukanya beda lagi. Mukanya cemberut, kayak sakit, kayak nahan sakit, kayak rasa ketakutan. Perhatikan nanti, ya.
kan nanti mantu tetangga kita. Ya. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, sebuah kematian tidak menjadi sebuah kengerian. Ya. Tidak menjadi sebuah kengerian bagi dia. Bahkan ada orang yang tahu dia akan meninggal. Oke lah. Ini saya dengar dari satu orang tuanya, orang tidak Jawa, dia katakan, mbah saya tahu dia kapan dia meninggal. Wah, kok seperti itu Pak? Iya. Dia katakan, oke Dok, besok aku wis balik. Mau balik kemana Mbak? Aku mau balik. Waktuku wis aku. Tanya bahasa Arab. Waktuku wis aku. Bingung. Ini bercanda ini. Tapi benar. Dia meninggal secara tenang. Wajah senyum. Perhatikan nanti. Kalau siapa yang meninggal, senyum enggak wajahnya? Ya. Kalau dia senyum, berarti dia hidup dalam Tuhan. Ya. Atau setiap sangkutan-sangkutannya sudah selesai. Oke. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus bagi orang yang percaya, orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dia enggak takut. Bahkan dia enggak takut berkata, besok kiamat, dia enggak takut. Bagi dia menjadi satu kebanggaan ketika saya mati masih dalam Tuhan. Amin. Ya. Ada orang yang merasa takut, tetapi orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu khawatir karena hari itu akan menjadi hari penyelamatan, ya, yang membawa kesukaan bagi kita. Itu yang dinanti-nantikan. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Kalau kita tidak mati, harus mati. Kita bertemu dengan Tuhan. Kalau secara rohani bisa kita masih hidup, kita bertemu melalui apa? Ibadah, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Tapi secara wujud nyata kita harus kembali dulu kepada Bapa di surga. Orang percaya menyikapi tanda-tanda dahsyat yang terjadi pada alam justru dengan meningkatkan kesiagaan dan kesetiaan iman, mengharapkan, ya, kedatangan Kristus bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan, bukan menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Dia siap siaga, dia setia di dalam imannya. Kapanpun waktu Tuhan itu datang, tidak masalah bagi dia, tidak penting bagi dia. Yesus mau datang hari ini, saya siap. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Pada waktu itu, ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah tanganmu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Suatu harapan yang diharapkan oleh orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Orang yang berharap di dalam Tuhan adalah orang yang ketika hidupnya ingin Tuhan itu datang, dia ingin lihat Tuhan itu datang, dan dia dipanggil pun dengan sukacita, bukan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tahu kapan Yesus itu akan datang. Ya. Apa yang pertama berbicara tentang pengharapan. Apa yang pertama berbicara tentang penantian. Bagaimana cara kita menanti? Bagaimana cara kita mengharapkan harapan itu datang kepada kita? Firman Tuhan katakan ada dua. Yang pertama adalah jagalah dirimu dan hatimu. Lalu yang kedua, berjagalah senantiasa sambil berdoa. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang percaya, kenapa kita harus menjaga diri kita, menjaga hati kita?
kita hidup, jangan selama kita hidup kita menjaga hati kita, kita menjaga diri kita dari dosa. Tetapi di akhir kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Ini yang bahaya. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus? Ada banyak orang seperti itu. Selama dia hidup dengan taat kepada Tuhan. Selama dia hidup itu mencintai Tuhan, hidup dalam persekutuan. Tetapi di akhir kehidupannya dia seperti menghujat Tuhan. Kenapa? Karena di akhir kehidupannya dia mengalami sakit parah, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kehancuran, dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak ada obatnya. Di situ apa? Di situ imannya diuji, di situ imannya dimurnikan. Apakah kau sampai akhir hidupmu engkau percaya kepada Tuhan? Bagaimana sengsaranya Ayub ketika dia menjadi orang yang terkaya. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan ini, dia adalah orang yang terkaya saat itu. Tidak ada orang yang paling kaya saat itu di negeri itu. Bahkan ya, di bangsa-bangsa ini tidak ada orang sekaya si Ayub. Tetapi Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, masalah, hal tantangan yang mungkin kita tidak sanggup menghadapinya. Saya saja ketika membacanya, saya tidak sanggup. Anaknya Tuhan ambil, harta kekayaannya Tuhan ambil. Apalagi sahabat-sahabatnya menyuruh dia untuk menghujat Tuhan. Istrinya lagi, orang yang dia cintai, istrinya lagi menyuruh apa? Tinggalkanlah Tuhan itu, ngapain lagi kau sembah? Tetapi dia tetap ada pendiriannya, imannya tetap teguh di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan sampai badannya pun penuh dengan borok, bahkan dia garuk dengan geling, saking galangnya. Dan anjing dekat dengan dia sambil menjilatinya. Betapa hancurnya hatinya ketika dia tidak memandang kasih Tuhan. Mungkin dia akan tinggalkan Tuhan, dia akan hujat Tuhan, dia akan dengar apa yang dikatakan oleh sahabat dan juga istri. Tetapi di sini kita bisa belajar bagaimana pembentukan karakter seseorang, bagaimana pembentukan iman seseorang. Dia jaga tak bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu yang firman Tuhan katakan, jagalah dirimu dan hatimu. Karena apa? Karena hari-hari ini hari-hari yang paling jahat, semakin jahat. Ya? Orang nggak tahu, nggak pernah berpikir tentang corona. Orang nggak pernah berpikir tentang satu penyakit. Orang tidak pernah berpikir bahwasanya kita harus pakai masker kemana-mana. Dan ini sudah menjadi habit bagi kita. Ya? Kalau dulu orang pakai masker kita anggap sesuatu pakai masker kemana-mana. Tapi sekarang sudah menjadi kepercayaan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lalu dikatakan apa? Berjagalah senantiasa sambil berdoa. Karena kekuatan orang percaya adalah doa. Kalau kita tidak berjaga senantiasa sambil berdoa, berjaga saja tapi tidak berdoa, berdoa saja tanpa kita berjaga. Tapi kata firman Tuhan apa? Berjaga sambil berdoa. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Ketika kita mengurus ya persyaratan kita untuk ini, kita ikuti secara prosedural. Apa yang mereka minta kita ikuti, apa yang mereka mau kita kasih. Tetapi apa yang kita terima, mereka apa? Pending dulu Pak. Ya, pending dulu. Padahal di awalnya kita sudah senang. Apalagi sudah dikasih harapan. Rupanya kita mendapatkan BHP. Saya kayaknya sudah 2 kali di BHP. Ya, pertama saya dipanggil
ke gedung daerah, ya, terima 100 juta, saya bangga berfoto dengan mantan gubernur. 100 juta, di bawahnya apa? Gereja Indonesia, Philadelphia, apa kita? Pasar juta, ya. Tapi nggak lama, nggak ada itu Pak, hilang uangnya. Kemarin pun saya dipanggil lagi sama wali kota, ya, menerima simbolis bahwasanya dananya akan cair. Wah, 10 juta ini turun, ya, masuk 10 juta, ini 10 juta, 10%-nya jadi, ya kan? Saya harap tidak PHB lagi, ya. Jangan tinggal hanya foto, tapi tidak ada ceknya, ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah kita harus marah? Apakah kita harus senantiasa berharap kepada manusia? Apakah ketika kita diberikan satu pengharapan yang palsu, kita buat satu gerakan untuk secara nafsu? Makanya firman Tuhan katakan apa? Berjaga senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Hati kita tenang. Ketika kita berdoa. Kalau memang ini Tuhan menjadi di jalan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dia akan pasti kita. Tuhan akan berkati kita. Tapi yang penting kita sama-sama berdoa. Amin. Sambil berdoa, ya, sambil berjalan, sambil berdoa, ya. Tapi jangan pulang Bapak Ibu berdoa berjalan, ya. Kata Pak Pendeta kami, berjalan sambil berdoa. Masuk kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, para pengikut Kristus, kita sebagai orang percaya harus waspada terhadap dosa. Berdoa agar kasih Kristus itu tidak luntur dalam hati kita, tidak luntur iman kita karena situasi yang sulit. Yesus kata itu kepada muridnya menjadi sebuah teguran bagi mereka. Apakah engkau sampai akhir hidupmu percaya kepada Aku? Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berharaplah kepada Yesus, karena Yesus adalah pribadi yang pasti. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan berharap dalam hidup kita kepada manusia, karena ketidakpastian yang akan engkau dapatkan. Engkau akan kecewa terhadap harapan yang kau gantungkan kepada manusia, karena manusia hari ini dan esok itu berbeda. Hari ini dia katakan dia, hari ini dia katakan aku menyembahmu, hari ini dia katakan aku setia kepadamu, besok berubah. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, dari saya anak kecil dulu sampai sekarang, Yesus itu kalau diceritakan tetap seperti itu. Ketika orang mengalami kesaksian sama seperti saya mendengar dulu ketika mereka diselamatkan Yesus, sama, tidak berubah. Tetapi manusia berubah. Itu sebabnya dikatakan jangan pernah menggantungkan harapan kepada manusia, karena kekecewaan yang kita dapat, ya, kekecewaan yang kita dapat. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai orang, ya. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa yang tidak pernah kita bayangkan. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Pengharapan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di mana semua gereja Tuhan merayakan dan menyalakan satu lilin yang bertanda bahwa terang itu sudah kelihatan, berarti pengharapan itu nyata. Karena dunia ini diselubungi oleh kegelapan, lalu datanglah cahaya, satu lilin dinyalakan, tanda bahwasanya sudah mulai kelihatan
Disitulah kita berpengharapan kepada Tuhan. Dua hal yang perlu kita evaluasi dalam minggu Advent, dalam hidup kita. Apa kita sudah mengarahkan hati kita, diri kita kepada Tuhan, dan menyatakan sikap hidup yang terus berjaga dan berdoa? Apakah saya sudah mengarahkan hati saya, diri saya kepada Tuhan, bahkan menjaga sikap hidup saya dan terus berjaga dan berdoa kepada Tuhan? Ketika situasimu sulit, ekonomimu tidak stabil, anak kita seolah sulit untuk dimengerti, jangan pernah berharap kepada manusia, dan jangan pernah gantungkan harapanmu kepada manusia, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan, dan berimanlah bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan. Orang yang hidup dalam Tuhan, ketika dia punya masalah, lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia akan merasakan ketenangan. Karena apa? Karena dia sudah berbagi masalah dengan Tuhan. Ada orang yang punya masalah dan tidak mau berdoa kepada Tuhan, masalahnya tetap sama dia, karena dia tidak mau berbagi dengan Tuhan, dan dia tidak mau Tuhan itu ambil alih setiap masalah dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga dia selalu merasa dirinya banyak beban berat. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, di minggu Advent yang pertama ini kita diingatkan, kita diajarkan, berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bahwasanya harapan itu pasti, karena kita percaya kepada siapa kita berharap, yaitu kepada satu pribadi yang pasti, pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang memberikan hidupnya untuk kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang senantiasa hidup berharap kepada Tuhan. Dan jangan pernah kau gantungkan hidupmu kepada orang lain, tapi gantungkan kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang pasti. Amin. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwasanya harapan yang kami miliki menentukan bagaimana iman kami, kepada siapa kami harus berharap, kepada siapa kami harus menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami memiliki pribadi yang kami percayai, yaitu Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Yesus, ketika kami menggantungkan harapan kami kepada manusia, kekecewaanlah yang akan kami terima, sakit hatilah yang akan kami terima. Tetapi ketika kami gantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan berjalan bagi kami. Persoalan keluarga kami, persoalan pekerjaan usaha kami, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan bisnis, bahkan semua hal apapun Tuhan akan kendalikan. Ajarkan kami Tuhan di minggu Advent yang pertama ini selalu menaruh harapan hanya kepada Tuhan, karena kami percaya setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia harapan itu. Tuhan tidak akan pernah memberikan harapan yang palsu kepada kami, karena Tuhan yang kami sembah adalah pribadi yang pasti. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa juga untuk setiap anak Tuhan yang berulang tahun, yang berdoa Tuhan untuk Tristan Excelio, yang berdoa juga Tuhan untuk Bapak Darwinson Sinaga. Kami serahkan kedua anak Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Excel dalam pertumbuhannya. Jadikan dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadikan dia menjadi anak yang hormat. Bahkan jadikan dia anak kebanggaan bagi orang tua. Segala kebutuhan, mampukan orang tuanya mencukupkannya dan bertanggung jawab terhadap imannya. Biarlah kiranya Bapa, dia dibentuk menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Davidson Sinaga. Tuhan jugalah yang memberkati kehidupannya, berkati setiap usahanya. Biarlah Tuhan Engkau jadikan dia menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika dia andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat dia lebih tinggi lagi. Tuhan akan berkati dia, ekonominya Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan memberkati segala apapun yang dia rindukan dan dia cita-citakan. Dan kami percaya, dan kami percaya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan percaya Tuhan tidak akan pernah ingkar janji kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan, maka firman Tuhan yang kami dengar, Tuhanlah yang memberkati, sehingga menjadi kesukaan berkat. Terpuji kau Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman yang disampaikan oleh hambanya. Biarlah kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan. Dasar persembahan bagi kita, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menaikkan pujian dan setiap doa kami. Bahkan kami bersyukur juga untuk kesempatan pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, bahkan memberkati setiap usaha pekerjaan, kesehatan, dan seluruh kehidupan rumah tangga setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ketiga untuk perayaan Natal kita. Untuk mengiringi persembahan kita akan pujian Ku Heran Allah Maha. Heran Allah
Kita serahkan persembahan kita, mohon Tuhan memberkati. Supaya kasih Tuhan Yesus kita tutup ibadah kita. Kita berdoa Bapa kami, doksologi, berkat dan kita aminkan 3 kali. Mari sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh yang Kudus, kiranya itu yang senantiasa menolong menjaga engkau mulai pada siang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, tulis berkati kita. Shalom. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa mendengarkan tambahan warta bahwasanya tanggal 1 Desember di Sungai Karang pukul 10 nanti akan diadakan bakti sosial yang dilakukan oleh PWI Distrik 6 bersama dengan PWI Philadelphia. Jadi PWI Distrik menyediakan 100 paket sembako yang akan dibagi ke warga dan juga ke jemaat. Biarlah kita mendukung, terlebih kaum PWI ya bisa hadir, pengurusnya hadirlah ya, supaya ini menjadi satu penghormatan kita dan menghargai mereka. Dan juga nanti di tanggal 31 masak bersama karena mereka akan makan siang di sini. Jadi kita pun pengurus kalau bisa hadir, kita hadir ya, supaya mereka bangga ya, mereka bangga untuk tidak hanya ini saja yang akan mereka kerjakan, tapi seterusnya
kita belajar untuk senantiasa menghargai tamu kita yang hadir. Lalu untuk hari Minggu akan diadakan peneguhan CD. Diharapkan anak-anak kita yang akan menerima peneguhan CD, kita persiapkan mereka pakai baju putih, ya. Lalu kalau bisa celana putih, kalau tidak celana hitam atau rok hitam, ya. Jadi supaya seragam. Hari ini mereka akan ujian, support mereka, dukung mereka supaya mereka bisa lulus. Ya, hari ini mereka akan ujian, nanti ujian dari apa yang mereka pelajari. Ya, jadi tetap ingatkan, nanti pulang gereja tetap ingatkan belajar. Ya, karena sesuai dengan kesepakatan bersama bahwasanya nilainya harus 75. Nah, karena saya juga begitu, ya. Ada kami nggak lulus, ya. Ada kami nggak lulus. Jadi ulang lagi. Kayak saya sogok, ya. Apa ngasih amplop, ya lulus nih Pak, ya. Jangan seperti itu. Lalu kami tetap mengingatkan bahwasanya mari kita dukung perayaan Natal kita supaya Natal kita dapat berjalan dengan baik. Ada bazar hari ini? Ada. Ya, hari ini ada bazar. Bapak Ibu bisa membelinya. Ini satu bentuk kita mendukung, ya, mendukung. Lalu Jumat Ceria, Natal Jumat Ceria itu tanggal 3 Desember. Kita tahu ini adalah misi Metodis Philadelphia. Ini bukan misi Singapura. Ini misi Philadelphia. Jadi kita berharap kita bisa mendukung tanggal 3 mereka Natal, ya, tanggal 3 mereka Natal. Mereka ini gak ada kasnya. Mereka ini tidak ada persembahan. Karena kami melayani di sini kami tidak mengutip persembahan, ya, tidak mengutip persembahan. Kalau yang lalu mengutip persembahan, karena mereka bukan anak-anak kita, ya. Jadi ialah persembahan itu mereka sampaikan kepada gereja mereka. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, saya bisa bantu snacknya, ya. Nanti lapor sama Ibu Pendeta. Ya, kita berharap ya kita saling mendukung, ya. Kita saling mendukung, ini menjadi satu misi kita. Karena yang di sana itu bukan hanya orang Kristen, tapi Muslim pun ada itu. Ya, ada gitu. Jadi mereka sangat senang, antusias sekali, ya, sangat antusias sekali. Jadi saya perlu sampaikan satu informasi bahwasanya hari Selasa kemarin kami sudah bertemu dengan BRMC Singapura melalui Zoom. Jadi kita harus sampaikan apa yang menjadi prioritas kita dan apa yang menjadi goal setting kita nanti ke depan untuk garapan, ya, untuk Jumat Ceria. Jadi mereka berharap ini semakin meningkat, ya, tidak hanya Jumat Ceria saja, tetapi bisa dioptimalkan pelayanan di sana. Kami sudah sampaikan bahwasanya kita akan buat di sana seperti bimbingan belajar. Ini juga sudah kita sampaikan dalam pengurus kita supaya ada yang memberikan hati untuk belajar. Dan nanti kita akan berbicara tentang feedbacknya antara apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan diterima, ya. Jangan karena dia jemaat cuma-cuma enggak. Kita sudah bicarakan juga kepada pihak BRMC supaya mereka juga memikirkan itu. Tapi kita doakan supaya mereka sisi. Jadi Bapak Ibu tetap dukung Natal di sana dan juga kita berharap ada yang berpartisipasi, ya. Kita berharap kita berpartisipasi dan juga kita berharap kita hadir. Jam berapa Bu Pendeta? Jam 3 sore, hari Jumat jam 3 sore, tanggal 3. Ya, anak-anaknya sekitar 60, ya, sekitar 60 orang, 50, ya, anak-anaknya sekarang sudah 50 dan juga orang
hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa lah ya kita bantu sokongan kita supaya mereka semangat ya, bersukacita. Itu ya. Selamat ulang tahun kepada Tristan Exeldeo dan juga Bapak Darwinson Sinaga. Bagi panjang umur dan juga kesehatan, berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak, adik dan juga Bapak kami. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kita? Ya, Bapak Darwinson kami panggil untuk maju ke depan. Nyanyi satu lagu. Maju Pak Darwinson. Selamat ulang tahun ya Bapak Sinaga, makin semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun rencana ataupun apa kerinduanmu, biarlah kiranya Tuhan yang berkati. Ini lihat sini, lihat sini. Iya, itu gambar. Sila. Agak. Siapa tahu ada yang mau disampaikan itu. Sini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Oh iya, gotong royong. Jangan lupa untuk melanjutkan yang kemarin, tapi pastikan diri kita sehat.